Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bertemu kembali pada hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, topik hari ini mengatakan ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada sebuah kisah yang harus kita simak, dan ini menjadi suatu cerita dan penuntun dalam hidup kita, dan pasti akan sering ini terjadi. Ceritanya demikian, sangat sederhana sekali saudara. Seorang bapak membelikan sepeda yang baru kepada anaknya yang sangat dia cintai, supaya anaknya itu lebih giat untuk belajar dan semangat di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dia membelikan sepeda motor yang begitu mahal dan sangat bagus sekali. Lalu malangnya suatu ketika bahwa anak itu ketika mengendarai sepeda motornya, dia jatuh karena dia menabrak trotoar dan dia jatuh, tapi anaknya selamat ya, dan begitu juga sepeda motornya ya masih baiklah, tidak rusak sekali gitu. Dan dengan rasa syukurnya dia mengatakan, "Oh, thank you God." Ya, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, anakku selamat. Dan tak ada henti-hentinya dia ucapkan demikian. Rasa syukurnya karena anaknya yang dia kasihi selamat, sepeda motornya juga baik-baik juga. Lalu dia ingin menyampaikan rasa syukurnya, dia memanggil penatua gereja untuk mengadakan ucapan syukur di rumahnya karena anaknya selamat dari kecelakaan tadi. Dan akhirnya dilakukanlah acara syukuran atau doa bersama di rumah mereka. Dan dia dilakukan ibadah, bernyanyi, berdoa, dan begitu juga kesaksian hidup, ya kan? Lalu didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, ketika temannya bertanya kepadanya setelah selesai ibadah, lalu temannya berkata dan bertanya kepadanya, "Duh Pak, gimana, ceritakan dulu peristiwa kecelakaan itu. Mengapa bisa anakmu selamat ya? Dan begitu juga motornya selamat." Lalu dia berkata, "Ya luar biasa memang Tuhan itu." Ya, dia katakan itu masih bagus saudaraku. Akhirnya di ujungnya dikatakan, "Tapi kalau saya tahu," katanya. Wah, dengan bangganya si bapak berkata, "Karena saya membeli helm yang sangat mahal, dan helm itu sangat baik sekali. Dibenturkan di baja pun atau besi pun, helm itu akan kokoh sekali. Karena helm itu adalah sangat mahal. Sebenarnya helm itulah yang menyelamatkan anakku. Akhirnya kepala anakku terlindungi dan anakku selamat. Memang luar biasa. Ya, luar biasa saya. Tidak sia-sia saya membeli helm yang sangat mahal itu dan sangat hebat itu. Akhirnya anakku selamat." Nah, akhirnya rasa pujian, cerita yang ajaib, rasa syukur, doa dan sebagainya tadi hilang seketika. Dan orang yang melihat tadi jadi bingung. Tadi dia mengatakan Tuhan itu sangat ajaib, luar biasa, dan ujungnya dia katakan karena helm lah yang membuat anaknya itu selamat, dan sepeda motornya juga karena dibeli dengan nilai yang mahal, akhirnya sepeda motornya juga fine-fine saja. Jadi yang diceritakan adalah kehebatan si bapak yang membeli sepeda motor yang mahal dan helm yang mahal. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita, hal-hal yang ajaib. Tapi sering kita lupakan dan sering kita plesetkan
dan sering kita timpahkan dengan keajaiban kita, bukan keajaiban Tuhan. Cerita bisa berubah kita buat karena begitu senangnya, bangganya kita menceritakan kehebatan kita. Akhirnya kehebatan Tuhan itu menjadi hal yang nomor 2. Yang menjadi skala prioritas adalah diri kita, kekuatan kita. Akhirnya kita menjadi orang yang sombong dan tamak. Kalau kita memikirkan sejenak, keajaiban Tuhan itu selalu kita dapatkan setiap hari. Apa Bapak Ibu? Kita bisa bangun pagi, itu adalah suatu keajaiban bagi kita. Kita lupa dengan kita bisa bangun pagi-pagi, kita lupa itu keajaiban yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu bisa bangun dari tidurnya dan sehat, bisa bernapas dan bisa bersuka cita melakukan aktivitas hari ini. Itu adalah keajaiban. Bangun dari tidur saja, bangun pagi dari tidur, itu merupakan suatu keajaiban. Dan begitu juga Tuhan kasih kepada kita nafas kehidupan, kesehatan yang bertambah-tambah, itu juga suatu keajaiban dari Tuhan yang kita terima. Mengapa kita tidak menceritakan itu? Mengapa kita tidak menyadari itu adalah karya terbesar bagi kita? Karena ada juga orang tidur tidak bangun-bangun lagi. Tapi kita diperkenankan Tuhan tidur, bangun, tambah lagi kesehatan. Itu semua karena keajaiban Tuhan. Nah, untuk itu terlebih kita yang sudah menerima keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, diberikannya kepada kita kehidupan. The second life diberikan kepada kita, diampuni dosa kita, diberikan kehidupan, diberikan waktu untuk kita bertobat. Itu juga adalah peristiwa yang sangat ajaib. Kalau hanya karena perbuatan kita, mungkin kita juga sudah terhukum dan binasa. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk bertobat. Tuhan memberikan kita pengampunan dosa. Itu juga adalah suatu keajaiban bagi kita. Jadi firman ini mengatakan, ceritakanlah semua perbuatan Allah yang engkau terima, yang keluargamu terima setiap hari dari Tuhan. Ceritakanlah itu. Semua kasih karunia, berkat-berkat, itu semua adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Janganlah kita hanya membanggakan diri kita. Kapan kita membanggakan Tuhan kita? Jangan hanya kita mencari euforia kita. Kapan kita mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari segala-galanya, dia lebih tinggi dari segala-galanya, kasihnya begitu seluas samudra. Dan begitu juga Tuhan itu tidak bisa kita jangkau kedalaman kasihnya kepada kita. Katakan dan ceritakanlah itu saudaraku. Mari kita ceritakan, berkumandanglah suara kita, menyatakan Tuhan itu luar biasa, melebihi dari segala-galanya. Dia adalah Tuhan yang Esa dan Am. Dia akan selalu memberikan keajaiban-keajaiban setiap detik dalam kehidupan kita. Karena itulah yang diperintahkan, ceritakanlah, berbicaralah tentang kasih karunia Tuhan. Ceritakanlah keajaiban Tuhan yang kita rasakan setiap hari, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, sungguh Engkau luar biasa Tuhan, sungguh Engkau segala-galanya bagi kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami manusia berdosa ini. Akhirnya kami diampuni, kami bisa bangkit kembali, kami memiliki motivasi yang dari firman-Mu. Akhirnya kami bisa kembali bangkit dan bersuka cita, melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, sadarkan hati dan pikiran kami ini, supaya kami tidak mencari kemuliaan kami, mencari kehebatan kami, tapi kami harus sadar segala sesuatu, mulai dari kami bernafas, bergerak, bekerja, menghasilkan, dan menikmati semuanya karya-karya-Mu. Itu karena Tuhan sangat ajaib, sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan atas segala pemberian-Mu yang sangat gratis yang kami terima setiap hari. Ampunkan kami dengan kesombongan kami, supaya kami menyadari, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Pelihara dan jaga hati dan pikiran kami Tuhan. Jaga dan pelihara juga keluarga kami. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami, supaya kami hidup di dalam sukacita,
karena kami selalu hidup di dalam keajaiban yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu bersukacita, tersenyum, dan jaga tetap prokes. Mari kita selalu menceritakan keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa.